Shalom kekasih-kasih Tuhan. Malam hari ini kita boleh beribadah secara online melalui ibadah PPK Samuel pada malam hari ini. Sebelumnya nanti kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Salam kekasih Tuhan. Ketika kita tadi sudah memuji Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita mohon tuntutan Tuhan, biarlah ibadah online pada malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semua pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh beribadah secara online Tuhan.
biarlah melalui ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan berkenan kepada Tuhan, bahkan bila sebentar kami mau menyampaikan sabda dan firman Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan sabda dan firman Tuhan. Engkau memakai akal lidah serta pikirannya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan saja yang boleh kami rasa, kami dengar pada sore malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati kaum pria yang saat ini mendengarkan di rumah dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kami siap Engkau pakai untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sungguh luar biasa sekali ketika tadi kita sudah memuji Tuhan yang mengatakan Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Jadi renungan pada malam hari ini saya beri judul yaitu bersukacitalah di dalam segala keadaan. Karena apa? Saya mengambil judul ini karena saat inilah malam hari ini kita boleh merasakan bagaimana dampak dari segala permasalahan yang kita hadapi, yang kita juga senantiasa ikut merasakan mengenai COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Kita semua kena berdampak ya, kita semua kena dampaknya. Mari kekasih Tuhan, pria-pria sejati, pria-pria tangguh, kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita atau HP kita ya, HP kitab kita, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 ya. Ya, saya akan membacakan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu ya. Kekasih-kasih Tuhan, sebetulnya banyak sekali alasan untuk kita tidak bersukacita. Apalagi seperti pada saat sekarang ini ya. Ada masalah yang sangat berat yang boleh dirasakan, yang dirasakan oleh seluruh dunia di belahan bumi ini, di berbagai negara ya. Ada masalah yang sangat berat yaitu tentang virus corona. Bagaimana masalah yang berat atau sakit penyakit ya, yang membuat kita menjadi rasa khawatir, rasa takut, sehingga kita tidak ada rasa sukacita di dalam mengiringi akan Tuhan ya. Ya, ada banyak sekali masalah ya, sulit mencari pekerjaan ya. Banyak dari kita merasakan bagaimana sulitnya di dalam pekerjaan. Bengkel sepi mungkin ya, di PHK dari pekerjaannya ya, seperti anak saya ya, yang masih senang-senangnya bekerja ternyata harus di-cut, tidak dapat bekerja lagi ya. Bahkan harga kebutuhan hidup yang semakin mahal ya, apalagi ya biaya pendidikan kian melangit dan sebagainya, sehingga banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen hidupnya dikendalikan oleh apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan ya. Padahal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adalah apa? Bersukacitalah senantiasa, di dalam 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat yang ke-16 ya. Kita harus selalu bersukacita senantiasa ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 ya. Kata senantiasa berarti selalu dan selalu dalam segala keadaan dan terus menerus. Kita harus bersukacita ya, meskipun keadaan yang seperti sekarang ini kita rasakan ya. Waduh, sungguh sangat luar biasa sekali ya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan ya. Ternyata meskipun penghasilan menurun, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga saya. Saya tetap dapat ya melakukan aktivitas sehari-hari. Puji Tuhan ya. Bengkel sampai dengan detik ini
Kalau Bapak Ibu lewat di depan bengkel saya pasti banyak motor ya. Ada beberapa motor, bukan banyak, beberapa motor yang bisa saya perbaiki, dan itu merupakan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saya selalu merasa sukacita meskipun saya sendiri juga merasa takut dengan keadaan yang seperti saat sekarang ini. Namun mana mungkin kita sebagai manusia biasa ya, kita bersuka cita senantiasa di tengah dunia yang serba sulit dan penuh problematika ini. Itu sangat manusiawi ya. Jadi kalau saya tidak takut dengan corona atau Tuhan bersamaku, itu namanya orang yang bebal ya, kalau berkata seperti itu. Ya, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ya. Bersukacita bagi orang percaya adalah sangat mungkin ya. Memang kita tidak akan mampu bersukacita dengan kekuatan kita sendiri ya. Untuk dapat bersukacita senantiasa kita harus tinggal di dalam Tuhan ya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan ya, dalam Yohanes ya, di sana dikatakan jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh ya. Artinya tinggal di dalam Tuhan ya, menuruti perintah-perintahnya, menuruti perintah Tuhan ya. Hidup dalam ketaatan ya. Ayat nas yang kita baca tadi di dalam Mazmur ya, menyatakan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan dan mengasihi namanya, bahwa orang itu akan memperoleh apa? Sukacita. Orang yang berlindung di dalam Tuhan ya. Jadi rahasia beroleh sukacita dan mengasihi, jadi rahasia beroleh sukacita di dalam segala keadaan adalah di dalam Tuhan, sebab Dia adalah sumber sukacita itu sendiri ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, biar bumi berguncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Jadi jelas sekali di dalam pujian baru saja kita naikkan tadi untuk Tuhan ya. Bahkan Rasul Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal ya. Jadi bila fokus kita hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada, kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan damai sejahtera ya. Tetapi Paulus senantiasa mengarahkan pandangannya kepada hal-hal apa yang tidak kelihatan ya. Itulah sebabnya di segala keadaan ya, entah itu saat di penjara ya, entah saat itu saat Rasul Paulus tertindas, terjepit, teraniaya, bahkan mengalami yang namanya kapal karam ya. Rasul Paulus tetap bisa bersukacita karena Rasul Paulus tahu bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ya, di dalam 2 Korintus tadi ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ya, ayat yang ke-17 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ya. Artinya jika senantiasa kita hanya memikirkan hal-hal yang kelihatan, yang duniawi, apa bedanya
kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal sama sekali tentang kebenaran. Ya. Muka kita menjadi murung, ya. Mungkin ditekuk, ya. Sama sekali tidak menyiratkan sukacita. Jadi kita tidak ada bedanya dengan mereka, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari jika tidak ada kemenangan dan sukacita? Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasihatkan, ya, 2 Korintus pasal yang ke-13, ya. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11, ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita di sini dinasihati oleh Rasul Paulus supaya kita sehati sepikir, ya, di dalam, ya, Tuhan, ya. Dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi sempurna. Ya, kata sempurna yang dimaksud adalah semakin dewasa di dalam menyikapi segala sesuatu dan di dalam segala keadaan. Ya, berharap dan percaya bahwa perbuatan tangan Tuhan, ya, selalu heran dan ajaib. Memang di dalam dunia sangat mudah, ya, bersukacita ketika ketika kita sedang dalam kelimpahan. Wah, ketika bengkel rame, wah puji Tuhan, haleluya, ya. Sukacita penuh. Ketika kita dalam kelimpahan, ketika kita mendapat banyak berkat, ya, tanpa masalah, ya. Bagaimana saat tekanan hidup melanda dan badai hidup menerpa kita, ya. Tuhan menghendaki supaya kita mampu bersyukur, karena disitulah akan terpancar kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, inilah yang disebut sebagai kurban syukur. Ya, jadi syukur itu tidak hanya diucapkan. Ya, wis entuk sithik akeh ya disyukuri wae. Ya. Bengkel sepi ya disyukuri wae. Syukur itu tidak hanya ucapan, harus ada refleksi dari ucapan syukur yang kita katakan. Wah, kan banyak orang, ya, berkata, ya wis sithik akeh disyukuri wae wong mangkadane kaya ngene. Tapi dari merealisasikan kata syukur itu yang sulit, ya. Bagaimana saat tekanan hidup menerpa? Apakah kita hanya disyukuri wae, tapi kita tidak mampu memancarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya? Jadi intinya ketika segala permasalahan yang ada menerpa di dalam kehidupan kita, kita harus mampu mengucap syukur, kita harus mampu, ya, berkata-kata yang intinya membangun di dalam kehidupan kita, ya. Seorang Kristen yang dewasa pasti akan menghasilkan buah-buah roh, ya, di dalam hidupnya, ya. Salah satu buah roh itu adalah sukacita, ya. Artinya, jika hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sukacita akan menjadi bagian dari karakter kita, ya. Jadi dalam keadaan apapun jangan putus asa, ya. Jangan putus asa, ya, jangan kehilangan harapan. Kadang orang itu sulit mengerti antara putus asa dan berserah, ya. Serah kewe mbek Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Itu namanya putus asa. Tetapi ketika kita berserah di dalam segala permasalahan yang kita hadapi, ya, kita mau mengerjakan sekecil apapun, itu akan kita kerjakan penuh dengan sukacita. Sekecil apapun berkat yang kita terima, itu akan menjadi sukacita di dalam kehidupan kita, ya. Suatu contoh, ketika orang sakit, ya, dia mengatakan, aku berserah kepada Tuhan, no. Mari yo puji Tuhan,
ora mari ya puji Tuhan, tetapi ketika dokter menyarankan kamu harus minum obat ini, dia tidak mau lakukan, ya. Itu namanya putus asa. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mau melakukan apa yang menjadi anjuran dari dokter tersebut, ya. Kita harus pantangan makan ini, ya. Nah, wah aku berserah kepada Tuhan, no. Meh mati saiki gelem mati sampeyan gelem, itu salah. Itu namanya putus asa. Ketika kita berserah kepada Tuhan, berarti kita tidak kehilangan harapan untuk menjadi sembuh ketika kita sakit. Ketika kita putus asa di dalam kita mendapatkan berkat Tuhan, ya. Lalu kita tidak melakukan apa-apa di rumah, misalkan kan sekarang saatnya orang yang selalu berada di rumah, ya. Istilahnya apa, lockdown, ya, di lockdown, ya. Istilahnya kita diam di rumah saja. Bahkan Yesus pun juga di dalam firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan ketika kamu berdoa masuklah pintu dan tutuplah, ya. Jadi kita masuk kamar, maksudnya masuk kamar pintunya ditutup, ya. Kita berdoa di dalam, artinya kita di dalam, ya, di dalam kamar kita berdoa, ya. Kita tidak keluar dari rumah, ya. Jadi ketika kita mengalami permasalahan, persoalan yang menghampiri kita harus sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya harus berani tampil beda dengan mereka. Mereka dong bersulah, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersuka cita, ya. Kita kerjakan apa yang bisa kerjakan dari rumah, ya. Ya puji Tuhan, kalau saya dari dulu selalu di rumah, tidak pernah keluar, ya. Dalam arti kata saya bekerjanya lungguh, tenang, duduk ungkang-ungkang, ya, berkat datang sendiri, ya. Itu memang dari dulu saya di rumah, ya, bertahun-tahun, sudah berapa tahun, lebih dari 25 tahun, ya. Maya aja sekarang sudah 27 tahun, ya, anak saya sudah 27 tahun, ya. Saya lebih dari 25 tahun, ya, sudah bekerja di rumah, ya. Tidak ikut di perusahaan atau bengkel orang, ya. Jadi sudah hampir 25 tahun lah katakanlah seperti itu. Karena kalau dilihat dari umurnya Maya, ya, 27, saat itu Maya anak saya yang besar masih ya sekitar umur 2-3 tahun lah, berarti ya sekitar 24 tahun tepatnya, ya, 24 tahun, ya. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi dalam keadaan apapun jangan putus asa dan kehilangan harapan. Percayakan segalanya pada Tuhan dan tetaplah bersukacita, ya. Sukacita sejati datangnya daripada Tuhan, bukan tergantung dari kondisi yang kita alami, ya. Karena itu melekatlah kepada Tuhan senantiasa supaya kita boleh merasa sukacita, supaya kita boleh merasakan berkat Tuhan yang merupakan sumber dari berkat sukacita itu sendiri, ya. Kita jangan ikut-ikutan orang dunia, ya. Di kampung saya banyak yang gersulo, ya. Gersulo itu artinya apa, ya? Tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri, ya. Ya, tidak bersyukur, ya. Ya, mereka jualan sepi, ya. Mereka bekerja hanya beberapa, ya, mungkin rong dino mlebu, rong dino prai, rong dino mlebu, ya, seperti itu. Jadi tidak full lagi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa bersyukur. Kita harus bisa mensyukuri apa yang menjadi berkat, ya, Tuhan untuk kita, ya. Demikian, ya, kekasih-kasih Tuhan yang bisa saya sampaikan renungan di dalam ibadah PPK pada malam hari ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur, ya Bapa, bila kami sudah boleh mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Biarlah kami boleh merasa sukacita Tuhan di dalam mengiringkan Engkau, di dalam kami melayani Engkau, tidak seperti orang-orang dunia Tuhan yang saat ini mereka merasakan dampak yang sungguh sangat luar biasa sekali, sehingga banyak sekali orang-orang dunia yang menjadi sensitif Tuhan dengan perkataan-perkataan yang mungkin bagi mereka tidak mengenakan Tuhan. Namun biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan
sebagai orang-orang percaya dapat selalu merasa sukacita, selalu bersyukur apapun dan dimanapun saat kami berada di dalam permasalahan juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan di rumah, Engkau yang memberkati mereka melalui ibadah PPK pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapak yang kami panjatkan, kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.